Gue sempat dengar kayak Mas Reja pernah ngomong kalau misalkan musik yang didengar sama Bang Eka sama Roy waktu nyampe ke kupingnya Mas Reja itu beda. Jadi biasanya di filter gitu. Kalau misalkan lempar. Coba gimana? Terus sampai pertanyaan. Pertanyaannya kayak gitu. Enggak. Kuping gua, kuping Eka beda. Apalagi kuping dia lebih beda lagi. Itulah. Karena referensi denger lagunya kali. Nggak tahu. Bisa jadi. Ya tapi memang itu yang justru jadi keunikannya. Kalau lu bikin lagu tanpa ada taste-nya Arab, bisa aja lagunya liris juga sebenarnya. Cuma nanti ada sedikit yang beda pasti karena dia pasti suka kasih masukan-masukan yang nggak penting tapi penting gitu. Contoh. Penting sih. Contoh. Ya. Penting tapi nggak penting. Menurut tuh. kita nggak penting, ternyata penting juga ya. Kayak contoh Katalis. Dia tuh dia minta nambahin bagian nyanyian seriosa di tengah-tengah. Padahal tuh kalau kita seharusnya biasanya produce bagannya nggak ada gitu. bagannya tuh harus ngegas gitu loh. Kayak udah pertama build up terus langsung drop. Udah kita kan pikirannya kayak segitulah sebagai musisi kan. Cuma dia bilang coba deh masukin yang bagian Awalnya nggak ada serius. Awalnya nggak ada. Sama sekali. Nggak konsep serius Terus itu nggak ada. itu berdebat tuh karena ya lah kalau gitu orang ngedance nggak jadi dong gitu kan pas udah build up ya. Cuma jalan. By the way, Arab ngeditnya pakai Premiere ya? Ini lagu pakai Premiere. Gua pakai FL, Eka pakai Ableton. Cubase tuh nggak tahu. Ngedit lagu. Pakai Dia pakai Premiere. pakai Studio One. Dia pakai. Fruity Loop. Cubase juga pakai. Sampai sekarang masih gue pakai Premiere. Nggak tahu apa-apa tuh. Tapi ya karena dia ngomong kayak gitu, terus kita baru mikir kayak, wow, gitu gila sih. Katalis. Yang, Premiere ya? yang lu pikir itu gila. Akhirnya ya jadinya seperti itu. Kadang musisi ya, ini musisi itu Ngerti dia. terlalu Nggak tahu Premiere deh. musisi itu kadang karena dia bergaul sama musisi kayak gua, Roy, kita benar-benar di komunitas, terus kadang kita nggak bisa ngemikirin apa yang orang di luar musisi itu pikirkan. Orang awam. Orang awam. Oke. Nah dengan ada YB lumayan jadi ngebalance lah gitu. Jadi kita nggak terlalu idealisnya parah banget karena ada YB jadi dibalance. Berarti YB di arah apa ya? Yang mengindustrikan. Yang paling mengerti ya. Gue nggak bilang industri sih, karena nggak semua karya kita juga kayak lempar terus diterima industri, nggak begitu juga. Cuma ya bikin balance. Jadi pas kita rilis lagunya tuh ya kita udah sama-sama puas. Gitu. Nggak terlalu idealis banget, terus ya pokoknya ada yang ngejagain lah, Yang meyakinkan kita. yang meyakinkan. Yang magerin ya. Kalau nggak kita bakal bikin seaneh yang kita bisa. Nih Roy, playlist dia aneh-aneh, lu Wah, cek metal lagi dia bilang dia nggak. Referensi gue lumayan jauh. playlist dia aneh-aneh. Ngaco. Eka musikalitasnya lumayan gila. Kalau gue pop ya, gue senang lagu yang manis, yang pop. Dia referensinya unik-unik, aneh-aneh. Nah, perlu ada satu orang emang yang ngebalance. Kalau gue doang yang bikin, pasti akan terlalu ngepop dan terlalu kompleks. Kalau dia yang bikin, ntar jadi kiri banget. Lu banget. Hah? menengahkan. Gue juga bingung gue di mana. Jadi dia mungkin menengahkan. Menengahkan. Coba. Jujur lo nggak paham. Maksudnya gimana? Main what if deh. Main what if. Misalnya dari Eka dulu nih. Kalau nggak ada Arab, WG itu bakal gimana? Kalau nggak ada Roy, WG bakal gimana? What if? Wah, berat itu. Bagus. Pertanyaan bagus. Oh, Siapa belum ngerokok yuk? Aku aja nggak ngerokok yuk, maksud. Kak, ada tamu loh. Tamu loh. Juga nggak ada yang ngerokok ya? Iya. Kalau Ipul kan lagi main butuh rokok. Lu lagi main. Tamu. Ibu, tamu boleh ngerokok. Iya. Teman lu yuk. Lanjut kalau misalkan nggak ada Main what if. Kalau misalnya nggak ada Roy dulu, nggak ada Roy, WG bakal gimana? Nggak bisa, nggak ada. Sabar, by the way gue baru masuk ya. Nah, misalnya berdua doang nih antara Eka sama Arab, nggak ada Roy, berdua doang. Itu pertanyaan yang nggak bisa dijawab menurut gua karena WG nggak akan jadi WG kalau cuma sebagian. I mean, Beda. that's correct. Bukan yang nggak jalan, bisa aja jalan tapi nggak akan jadi WG. Akan Ya menjadi mungkin apa? akan jadi Eka dan Roy, mungkin akan jadi Roy dan Arab. Nah, dengan musik yang seperti apa hasilnya kira-kira? Beda pasti. Kalau udah berdua doang, salah satu atau berdua itu udah pasti beda. Makanya kita selalu ngomong rap. Kalau lu cabut, selesai WG. Gue juga ngomong gitu. Arab ke gue, Kak, lu cabut, Selesai mendingan WG. kita nggak usah.
Jadi Usah ada, ngapain? emang WG nggak bisa satu-satu gitu sama. Menurutmu Rap? Apa? Kalau what if tadi? Gak Gak ada boleh Eka, ngomong, gak ada gak Roy, boleh gua. akan menjadi apa WG? Kalau nggak ada, Nggak ada salah satu. Gak ada salah satu, misalnya gak ada Eka nih, kau sama Roy doang. Cheers. gua sama Roy doang nggak bakal jadi WG, nggak bakal jadi bukan jadi produser, cuma jadi DJ aja. Bisa jalan, bisa. Jalan, cuma DJ doang. Cuma DJ doang. Tapi produce kayaknya mustahil. Bikin lagu nggak mungkin. Gue nggak bisa bikin lagu. Bisa sebenarnya mereka. Sebenarnya Roy bisa, cuman sebenarnya sesimpel kalaupun nggak bisa produce, siapapun bisa hire co-producer. Oke. Tapi rasanya akan berbeda dibanding ketika kita bertiga duduk. Iya. Sama aja. Kalau tanya bisa nggak gacor nggak mereka, salah satu dari kita manggung ya pasti gacor aja, ada aja gitu jalan. Oke. Cuma ya bukan WG. Bukan WG. bukan WG. Sebut kan. Bukan WG. Tapi udah di post kan. Apa tuh Bang bukan WG? Nanti dulu kali. boleh. Nanti dulu, oke. Ada berapa lagu yang udah pernah dibikin tapi tidak pernah dirilis? Banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Boleh lebih. Dibikin oleh bertiga ya gitu ya. Buset lebih Wah, lah. banyak banget. Bukan puluhan. Alasannya Oke, nggak Tapi dirilis. dimainkan? Enggak. Boleh gue yang rilis ya? Hah? Enggak anjing. Dibeli gitu. TT bisa, Thierry Son TP gitu. Dibeli gitu. Enggak, Grepeyuk. Giri, Tete, Yuk, Grepeyuk, Jot. Grepeyuk. Jot, Boleh. Sabar. Lu yang mainnya banyak. opening bukan WG aja mau nggak? Kenapa Roy bisa gabung Grepeyuk, Jot, Grepeyuk. Mana? Itu apa kenapa Roy bisa gabung WG? Gue telepon, Oke. gue ajak. Gue ada pertanyaan nih. WG kalau misalnya ya sehari jadi WG itu kayak gimana sih? Studio session gitu. Maksud gimana tuh apa? Apa aja yang dikerjain gitu kalau lagi studio session? Nggak satu. Oh, ini buat orang awam ya, kayak misalnya kayak kalian kalau lagi studio session kadang gue datangnya telat kalau gue naik kan. Jadi gue nggak tahu dalam seharian itu Nggak kalian satu. tuh ngapain aja. Gue pasti minum. Oh ya itu ya. Habis itu bikin lagu. Bikin lagu itu. Bikin lagu. Ya nggak sih? Gitu kan? Berarti maksudnya ini ya Aktivitas yang Iya dilakukan. aktivitas yang dilakukan. workflow-nya gimana? Iya Ya. workflow-nya ya lebih kayak workflow-nya. Biasanya gue duduk sama dia, sama Roy. Gue ngalong. Gue nggak bisa produce. Jadi gini, biasanya Arab kita duduk bertiga dulu. Lu mau bikin lagu apa? Gue pengen dia bikin lagu kayak gini sih. Arab akan nyeletuk. Oke, gue sama Roy bikin dulu ya. Gue sama Roy bikin dulu tuh, bikin. Habis selesai, dia akan Arab akan join ke studio. Kadang-kadang di tengah-tengah juga gue kadang nyeletuk juga. Apa Kayak gitu, flow-nya. Iya kayak Habis itu bubar, pulang, udah pulang semua. Kalau ada waktu gue lanjutin lagi, Kirim ke grup. Kirim ke grup. Dan kadang kalau dia nggak suka, udah nggak jadi. Iya, Hari gua- cancel. Dia Cancel. jadi udah rekaman nih. Kita udah bayar studio, bayar vokal director, Nggak rilis. nggak rilis. Karena dia nggak suka. Berarti dalam hati kecil gue pernah nih, tiap kali ada, ini apa dah? Anjing ngetot nih orang nih, kerja kagak, ada nggak? Pernah nggak rasa-rasa itu? pastilah. Tapi itu wajar loh. Jawab. Jawab Kak. Ya pasti ada sih dari dulu. Gua kan 8 tahun ya kita ya. Iya. 8 tahun ya ada lah. Itu gua sempet ngambek mau keluar dari WG waktu itu. Gara-gara apa tau nggak? Gara-gara press conference Lati. Ah, oke. Oke, ini lagu kita nih, semangat nih. Gerald datang press conference, gua datang press conference. Nggak datang nih. Alasannya? Gua udah pakai Ngapain baju dia? rapi nggak datang. Itu Ngapain dia, press Kak? con. Iya. Dia ngapain Kak? Alasan? Gue lupa alasannya apa. Pasti ngamut, Cuma gua nggak yakin. datang. Terus gue bilang, Rap, Preskon latih loh, Rap. Gue nggak datang ya. nggak datang. Preskon latih Gue. loh. Udah dong, gue chat, Rap, lu inget gak sih hari ini preskon gitu. Gue masih halus-halus gitu. Gak dibalas. Pokoknya kayak dia mungkin Nggak dibalas. Oh, oke gue tau. Iya. apa sakit atau apa gitu. Ya. Boleh tolong klarifikasinya. Wah, Ini berarti Oh. pemecahannya di Tapi sini ini, nih. tapi ini itu keributan besar. di video Itu itu. besar. Oh, oke. Itu besar. Tapi akhirnya ya, Nggak itu juga gue nggak bisa gue jawab tapi gue ingat cuma gue nggak bisa. Oke. Oke. Tapi itu akhirnya ujungnya berhasil dikomunikasikan dengan baik. Akhirnya Aman. Dan latih Ada yang ngalah. Ada yang ngalah. Harus banget Pasti. selalu ada yang ngalah. Karena teamwork namanya. Parah. Harus. tapi yang memang kalah? gitu. Hah? Yang ngalah lu. Eka dong. Kan gue nggak datang. Kadang-kadang kan kalau ada masalah pasti salah satu ada yang ngalah. Iya. Terus kalau produce kan kalau misalkan buat lagu
buat para penyanyi gitu kan, buat lagu itu kan inspirasinya mungkin dari Patah Hati segala macam. Tapi kalau misalkan buat musik yang kayak EDM atau kayak kalian nih, inspirasi dari mana sih? Sama masing-masing. Sama juga, gak jauh beda. Tetap ada ceritanya pasti. Lagu paling enak adalah lagu Patah Hati sebenarnya. Karena yang ngerasain banyak. Ya. Orang yang patah hati banyak rap. Oke. Dan lagu-lagu even lagu pop itu lagu patah hati gitu. Iya. Ya kan? Ya WG emang isinya. Patah hati. Terus kayak ada batasan gak sih? Kayak pokoknya musik WG itu gak boleh, kalau misalkan lewatin dari sini tuh bakal dianggap norak gitu buat kalian. Gua gak bakal pernah sentuh nih Norak. ranah ini nih. Wah. Ini bisa gue jawab sekarang. Semenjak ada Roy, iya. Hah? Kalau dulu nggak ada batasannya. Dulu nggak ada batasannya. Entah kenapa si anjing ini selain idealis sama kiri mampus ya. Jadinya ngebawa warna baru juga di WG, genre baru juga. Tapi di satu sisi jadi kebablasan idealisnya. Oke. Lumayan. Sekarang lumayan keras banget, gue bisa bilang lumayan keras. Ya. Gitu dong. Tapi memang perlu ada orang kayak gitu di Emang sebuah begitu. grup kan. Gua- Gua semua pada ngikut-ngikut aja. Biar ada ciri khasnya gitu ya. Berarti yang paling idealis mana Roy di antara bertiga ini? Dari sisi Apa pemilihan nih? Dari sisi musik. apa nih? Sisi pemilihan. Kalau idealis semua punya. Nah, enggak Tapi yang kalau DJ set Kalau setlist Roy Setlist idealis ya. ngentot ini orang. Berarti dia nggak bisa main tanpa setlist ya? Bukan gitu. Bukan gitu. Gue bener-bener maksudnya mikirin banget. Kepikiran kan kalau Gue harus mikirin banget kayak ini harus gini. Ini eventnya seperti apa? Eventnya seperti ini. Oke, gue harus kayak gini. Gue ganti set berkali-kali. Maksud gua- Dia bisa overthinking seminggu. Jadi kalau misalnya kayak tiba-tiba lagi nongkrong, ayo Roy, main gitu. Bisa dong. Bisa. Kayak sekarang Cuman main kalau bisa. untuk Nggak, tapi sabar. kalau misalnya event pasti kepikiran dong. Kalau untuk WG, Oke, untuk WG. karena gue sayang banget sama WG dan gue ngerti value-nya seperti apa, gue selalu hati-hati banget. Gitu loh. Kayak gue selalu Nggak bisa di-mute ini. Nggak usah. Lu mau diapain sih? Kagak mau turunin. Mau diturunin. Nggak usah Jangan marah-marah dong. gitu loh. enggak. Lu juga gak usah diturunin. Kalau buat WG, karena gue tahu WG sekeren itu ya. Gue lihat WG sebelum gue masuk pun, ya WG sekeren itu. Oke. Dan gue nggak mau WG bisa di bawah itu. Gue mau WG naik terus. Quality-nya. Kualitasnya naik terus. Makanya itu selalu gue overthinking ketika ngeset, ketika bikin setlist, ketika kita mau manggung. Karena ya itu. Gue mau WG makin keren. Udah itu doang. apa tadi Arab bilang kepikiran seminggu tuh maksudnya gimana? Ya dia bisa overthinking seminggu kalau untuk satu event yang apa gitu. Terus kayak Contohnya deh. Amsterdam, event gede lah. Oke, event event di major. Amsterdam. Event major bener-bener bisa seminggu gitu kayak, nah tolong, gue tuh mentok banget. Udah Roy, Sabtu deh. Yang mana udah oke, nggak bisa Rap, nggak bisa gitu. Bisa kayak gitu terus. Terus di momen apa lu bakal tenangnya gitu? Nggak bisa, nggak bakal pernah tenang. Hamin 1 jam. Hamin 1 jam. Hamin nggak. 1 jam Baru baru. tenang. Oke, gue udah lihat crowd. Crowd, ya, tempat. Oke, aman gitu. Oh, terus dia juga Roy itu Silat crowdnya dia dulu. mau ngedukasi crowd. Dia selalu punya Itu dia. visi. Ini kalau kita main, kita bisa aja main lagu ini mereka seneng. Tapi sebaiknya kita ngedukasi. Oke. Jadi dia selalu punya Kenalin lagu-lagu baru. pengen kenalin lagu baru. Nih lagu yang kayak gini nih crowd harus tahu nih. Gitu. Kadang-kadang crowdnya mau mengerti, kadang-kadang ya Berat. Kadang-kadang berat. Kadang idealisnya juga runtuh. Pernah, WG main sepi, dikira nggak pernah. Pernah. Di Ada lah. Kita main nih, rame nih. Bubar crowdnya. Kita main. Lu bayangin dulu deh. WG main bubar. WG main bubar. Hujan? Enggak, klub. Oke. Klub. Bubar, langsung sepi gitu. Dia gue diemin karena gue udah tahu idealis apa, dia tuh bermentok banget, idealis banget kan. Soal setlist nggak bisa diganti kan. Gue diemin aja. Gue ganti Ya lah, udah, gue belok. Ganti. Abis itu langsung belok ya. 128 ya. Oke dong. Udah gue yang main. Udah gue yang main. Ya. BPM. Di Indonesia itu. Di Indonesia. Emang sebelumnya Akhirnya dia lihat sendiri, mungkin dia lihat sendiri. Gue nggak tahu ya. Dia lihat sendiri kali crowdnya kosong gitu. Terus kayak, Rap, 128 ya. Mesti belok gitu. Oke, gitu. Emang mengedukasi itu berat guys. Berat banget. Kebentur Tapi dulu. balik lagi, selain gue selalu ajarin ke Roy, selain kita bisa mengedukasi karena memang WG punya power untuk itu, tapi
jangan lupa kita juga ngamen bro, kita juga dibayar izin nih, kita kan dibayar buat menghibur ya, gitu dibayar kan bukan buat gini kalau datang bayar sofa bukan buat sekolah ngentot gitu. Dan bukan buat kita keren-kerenan sebenarnya. Iya, tapi ya diselip-selipin buat edukasi ya dan it works. Sekarang sudah balance sekarang.